Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan resiko-resiko investasi ketika kita menaruh uang kita di asuransi Unit-Linked BRI Life Davestera. Seperti kita tahu, Unit-Linked Davestera adalah asuransi yang ada proteksi dan ada investasinya. Itu memang prinsip Unit-Linked, proteksi dan investasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langsung dari ringkasan produk Davestera, di mana di sini dijelaskan apa saja risiko dari investasi di Unit-Linked Davestera. Nah, ini adalah risiko-risiko yang membuat uang kita itu naik atau turun, sehingga itulah kenapa investasi nilai tunainya tidak ada jaminan untung kalau ikut asuransi itu. Itu kenapa banyak nasabah mengeluh. Yang pasti itu cuma nilai proteksinya, santunan jiwanya. Kalau investasinya itu tidak pasti. Tapi itulah yang sering ditonjolkan para penjual asuransi. Nah, langsung saja, apa saja resikonya? Kenapa uang kita bisa naik atau turun saat disimpan di Unit-Linked? Pertama, resiko pasar. Resiko yang disebabkan, lihat poin 1, resiko yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh pemegang polis dapat berkurang. Jadi, ketika kita membayarkan uang asuransi dan disetor ke Unit-Linked atau perusahaan asuransi, nanti uang kita itu kan disimpan di saham, di reksadana, itu dalam bentuk unit. Jadi ya, unit itu kan naik turun, tergantung seperti yang dijelaskan poin pertama ini, kondisi pasar, kondisi makroekonomi, dan lain-lain. Poin kedua, risiko likuiditas. Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua polis melakukan penarikan secara bersama. Jadi ini ada risiko likuiditas mengikuti asuransi Unit-Linked ini. Jadi ketika teman-teman butuh uang tiba-tiba, belum tentu uang yang dicek itu misalnya saldonya teman-teman di asuransi Unit-Linked 5 juta, tapi pas narik cuma 4 juta, ya karena ada perubahan nilai pasar. Karena ketika proses pengajuan itu ada waktu yang dibutuhkan, jadi nggak langsung cair kayak narik uang di ATM. Itulah perubahannya gitu. Nah, terus ada lagi resiko likuiditas. Jadi tidak tentu bisa langsung narik, tapi memang ini jarang banget terjadi ya. Misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua pemegang polis melakukan penarikan secara bersamaan, misalnya seperti yang terjadi sama kasus Bumi Putra gitu ya, ada isu mau bangkrut, semua nasabah narik polis. Nah, itu nggak bisa dilayani teman-teman, nggak bisa dilayani sekali semua, otomatis dia tidak liquid. Ketika teman-teman butuh uang, dia tidak bisa langsung dicairkan, jadi sifatnya tidak lagi menjadi liquid kayak gitu. Ini resiko kedua. Resiko ketiga, risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Jadi ya ini makronya lah ya, penjelasan ekonomi besarnya gitu. Dan ini tidak hanya berdampak pada Unit-Linked, saya pikir lebih ke luas lah ya, untuk saham dan lain-lain. Jadi bukan hanya untuk Unit-Linked, semua juga pasti terdampak kalau ada perubahan politik. 4. Risiko kredit. Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi dalam peraturannya itu, setiap perusahaan asuransi itu ada peraturan minimal mempunyai kelebihan aset. Misalnya asetnya itu yang dikelola 1 miliar, aset nasabah. Nah, itu ada peraturan, dia misalnya harus punya dana lebih 2 miliar. Jadi itu ada peraturannya, ini yang dimaksudnya ya. Jadi resiko berkaitan dengan kemampuan BRI Life ya, kayak Bumi Putra yang begitu kan, pilot nggak mampu bayar lagi, ya otomatis tidak bisa bayar uang polis nasabah. Poin 5, resiko gagal bayar. Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami default atau prestasi atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga, atau dividen. Jadi ini
Uang kita itu kan disimpan di pasar modal, di saham dan lain-lain, dan dikelola berbagai manajer fund. Kalau manajer fund bangkrut, kalau manajer fundnya bangkrut, pasti dia berpengaruh ke pembayaran ke nasabah. Nomor 6, risiko operasional. Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalnya terdapat banyak fraud di kalangan penjual, uang nasabah banyak dimakan, dan semacamnya lah ini ya. Ini risiko-risiko yang bisa terjadi. Terus ada risiko klaim. Poin A-nya nomor 7 ya. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam pengajuan polis. Jadi misalnya nasabahnya meninggal karena bunuh diri, nah itu tidak dibayarkan santunannya. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim ya. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, ternyata bunuh diri dibilang kecelakaan, karena kalau terjadi meninggal dunia karena melanggar hukum, bunuh diri itu kan dianggap melanggar hukum, jadi tidak dibayarkan gitu. Risiko poin C, risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. Misalnya dikasih waktu 3 bulan tapi diajukannya di atas 3 bulan kayak gitu. Jadi tidak bisa dicairkan investasinya dan santunannya. Terakhir 8, risiko pembatalan polis. Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam surat permintaan asuransi. Misalnya gini, waktu kita ikut asuransi itu kan ditanya keadaan sehat atau enggak. Nah ternyata si nasabah sebenarnya udah mengidap kanker dan beberapa bulan lagi kritis lah atau bisa meninggal dunia, tapi diisinya itu sehat, demi mengejar uang santunan, demi mengejar uang asuransi. Tiba-tiba baru ikut sebulan asuransi langsung meninggal. Nah setelah dilacak, dicek, ternyata sudah ada riwayat kanker. Nah ini uang santunan dan investasi bisa tidak dibayarkan. Inilah 8 risiko investasi dalam asuransi unit link Davestera. Terima kasih.